Perkenalkan diri, nama saya Juliana. Saya dari mahasiswa Akademi Kebidanan Latan Selama Siro. Baiklah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, maupun nikmat iman ataupun Islam. Baiklah, menginjak ajaran selanjutnya Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan antenatal care. Sebelumnya Ibu tahu nggak pemeriksaan antenatal care 10T itu apa? Tahu nggak? Nggak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan antenatal care. Pengertian antenatal care atau kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Menggemukakan kehamilan adalah proses mata rantai yang bersinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot. Nidasi atau implantasi pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aperam. Mengemukakan lama kehamilan berlangsung sampai persalinan aperam. Baiklah, yang selanjutnya tujuan dan manfaat antenatal care atau kehamilan. A. Memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan tidak pembedahan. C. Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan. E. Menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. E. Mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal. G. Mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Baiklah Ibu, yang keempat, tidak mengikuti antenatal care. A. Meningkatnya angka mortalitas dan morbiditas ibu. B. Tidak terdeteksinya kelainan-kelainan kehamilan. C. Kelainan fisik yang terjadi pada saat persalinan tidak dapat dideteksi secara dini. Jadwal kunjungan ANC. Yang pertama, minimal 1 kali pada trimester 1, kurang lebih dari 14 minggu. 2. Minimal 1 kali pada trimester 2, kurang lebih dari 14 minggu sampai 20 minggu. Yang ketiga, minimal 2 kali pada trimester 3, dari 28 minggu sampai 36 minggu. Pemeriksaan 10T. Yang pertama, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan setiap kali periksa. Bila tinggi badan kurang lebih dari 145 cm, maka faktor resiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan paling sedikit 1 kilo atau per bulan. B. Pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah normal 120/80 mmHg bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Ada faktor resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. C. Pengukuran lila. Bila kurang dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis atau ibu hamil kek dan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. D. Pengukuran TFU. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. E. Penentuan letak janin dan penghitungan DJJ. Apabila trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit,
menunjukkan ada tanda gawat janin, segera rujuk. F. Penentuan status imunisasi tetanus toksoid atau suntik TT oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Suntik TT1 lama perlindungan, langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu atau penyakit tetanus. Imunisasi TT2 selang waktu minimal 1 bulan setelah TT1, lama perlindungan 3 tahun. Suntik TT3 6 bulan setelah TT2, lama perlindungan 5 tahun. Imunisasi TT4 12 bulan setelah TT3, lama perlindungan 10 tahun. Imunisasi TT5 12 bulan setelah TT5, lama perlindungan kurang lebih 25 tahun. G. Pemberian tablet tambah darah. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Tes laboratorium. Tes golongan darah, tes hemoglobin, tes pemeriksaan urin, tes pemeriksaan darah. I. Konseling atau penjelasan. Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini atau IMD, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil. J. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil.